nggak enak juga sih awalnya, karena mungkin genre yang kita usung ini masih sangat jarang gitu, apalagi buat cewek juga kayak kita masih kecil juga gitu. Kebanyakan kan pop gitu kan, dan genre yang kita usung kan identiknya dengan ya yang pergaulan bebas yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi mungkin timbul kekhawatiran di orang tua gitu, lingkungan juga awalnya kurang menerima gitu. Jadi Glowdy itu terbentuk pada tahun 2014, tanggal 14 Februari 2014, pada saat kami duduk di kelas 2 MTS atau setara dengan SMP. Nah, di saat itu kami dipertemukan dengan seorang guru yang bahkan di sekolah itu disebut dengan ugly teacher, dengan pemikiran IPK-nya yang memperkenalkan kami ke dunia musik gitu. Karena awalnya juga kami bukan langsung dari musik, tapi dari teater dulu. Sebenarnya yang kasih nama VOG itu Abah, singkatan dari Voice of Baceprot gitu. Baceprot itu diambil dari bahasa Sunda yang artinya bawel atau berisik gitu, tapi kita lebih mengajarkannya ke berisik. Mungkin saat itu karena kami dikenal sebagai remaja-remaja yang cukup kritis dalam menanggapi hal-hal yang terjadi di sekitar kita, khususnya hal-hal yang negatif. Genre yang diusung oleh kami itu adalah hip metal funky. Hip metal funky itu adalah gabungan dari hip hop, metal, dan funky, yaitu 3 genre musik yang mewakili diri kami gitu. Jadi saya sendiri suka hip hop, drama kita, suka metal atau mungkin thrash metal ya. Terus basis kita Bibi Rahmawati suka funky gitu. Jadi dibikinlah satu genre musik gabungan dari ketiga genre tersebut, hip metal. Jadi kalau saya sih dari Chili Pepper, tapi yang pertama dari Abah dulu. Nah, dari Abah dulu. Dari Abah dulu. Dari Abah dulu, terus Abah dikenalin musik keren gitu, dari Chili Pepper. Terus kalau pribadi juga suka sih sama tim teater, sama basisnya itu. Kalau saya sih dulu dikasih tahu sama Abah itu musik hip hop tuh awalnya dari dengerin Linkin Park dulu, terus mulai ke Eminem, jadi suka musik kan ada nge-rapnya juga. Kalau saya sih dulu dikenalin sama Abah itu ke System of Down ya, tetapi sekarang mah lebih suka ke Lamb of God. Ke Abah juga. Dengan PRJ. Itu kemarin pengalaman yang luar biasa. Kalau paling indah juga waktu di Pekan Jakarta itu kan kita alhamdulillah kita buat kolaborasi sama salah satu band punk Indonesia yang sangat legendaris, Superman is Dead SID. Nah, di sana itu lihat euforia penonton itu yang benar-benar sampai berapa ribu orang di situ. Terus itu juga panggungnya, stage-nya benar-benar stage monster yang berapa kali lipat gitu. Itu benar-benar pengalaman yang indah banget. Awalnya sih tampaknya nggak enak juga sih awalnya, karena mungkin genre yang kita usung ini masih sangat jarang gitu, apalagi buat cewek juga kayak kita masih kecil juga gitu. Kebanyakan kan pop gitu kan, mungkin masih aneh gitu, dan genre yang kita usung kan identiknya dengan ya yang pergaulan bebas yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi mungkin timbul kekhawatiran di orang tua gitu, lingkungan juga awalnya kurang menerima gitu. Tapi setelah tahu kita sekarang mulai dikenal, terus ternyata kita juga menyuguhkan hal yang baru yang disebut dengan the other side of metalism gitu, jargon kita atau sisi lain dari dunia metal. Mereka mulai kasih support gitu, dan kita sedang menikmati jadi orang yang ngedadak diramahin gitu. Jadi orang-orang ramah banget gitu sama kita akhirnya. Alhamdulillah selama 3 tahun berdiri kita udah dapat berbagai penghargaan. Salah satunya kita dulu suka ikut festival juga,
Salah satunya jadi juara satu Super Friends, itu event besar di Kota Garut. Terus selain itu juga eh, bisa apa ya, masuk TV nasional dan dikenal gitu. Itu benar-benar masih serasa mimpi gitu, dan bisa ditonton sama orang tua dan orang banyak. Prosesnya. Jadi ceritanya bermula ketika saya jadi guru honorer. Jadi guru honorer di MTS Al-Baqiyatu Sholihat. Itu tempat mereka belajar dulu. Nah, waktu itu saya tiba-tiba disuruh jadi guru konseling. Guru konseling berat sekali buat saya karena keterbatasan saya, sulit sekali menasehati orang itu sesuatu yang sulit bagi saya. Nah, waktu itu cara saya untuk mendekati anak adalah menggunakan media musik. Saya berprinsip ketika anak bisa dimenangkan hatinya, maka segalanya jadi mudah. Nah, saya berkenalan dengan 7 orang perempuannya. 3 orang diantaranya termasuk luar biasa gitu, secara sikap dan sifat. Mereka cukup rebel untuk ukuran usia sekolah gitu. Mereka waktu itu berani tentang mengkritisi sistem sekolah lewat mading gitu. Menurut saya sayang sekali kalau hanya selesai di situ. Ya udah, akhirnya kenalin mereka soal musik, lalu mereka tertarik dan mulai belajar bersama-sama, sampai sekarang ini dengan 4 orang yang rontok, 3 orang bedegong. Mungkin yang 3 orang itu adalah hasil dari the power of bedegong. Intinya mereka tuh berkegiatan harus tulus. Yang pertama itu, mereka harus berani jujur apapun yang akan menimpa mereka gitu. Jujur dan ketulusan itu harus jadi langkah awal dari mereka, karena secara awal saya selalu bilang sama mereka bahwa kalian tuh harus merdeka loh secara pemikiran. Karena kalian tuh harus adil sejak dari alam pikiran. Nah, caranya adalah kalian harus tulus, harus jujur. Tentang isu negatif, tentang pro dan kontra, itu hal lumrah gitu. Justru kalian akan besar dengan itu. Nah, cara menangkalnya cukup diabaikan saja gitu. Anggap saja ketika ada orang yang menghujat kalian, membuli kalian, mereka sedang sakit dan kalian sehat. Biarkan mereka mengobati dirinya sendiri. Kalian yang sehat, ya terus loh berkarya gitu, belajar. Dan pada akhirnya ketika mereka bisa memberikan pembuktian, anak-anak itu bisa sedikit-sedikit demi sedikit memberikan pembuktian, menurut saya itu mulai selesai pro kontra, terus hujat, bully. Pada akhirnya mereka bisa berdiri sendiri, bisa menunjukkan diri bahwa mereka baik-baik saja loh sampai hari ini. Ya diajak, kalau kata abah kan metal itu kan hanya genre, udah itu aja genre musiknya. Kalau saya sih kayak yang barusan yang dibilang abah. Jadi metal itu hanya genre, dan menurut saya dimainin sama cewek oke aja gitu, oke aja asal diambil positifnya. Saya sama. Beda sama. Metal itu kan hanya genre, dan emang apa bedanya sih mainin sama kita ya? Kita juga sama kali, apalagi kalau bisa lebih baik ya, lebih baik. Itu lebih keren kayaknya. Sekarang kayaknya wujudin dream list terbesar kita dulu gitu, jadi bikin album gitu. Jadi sekarang kita lagi nabung dan beresin, nabung secara materi dan lagu nabung secara materi dan lagu buat bikin album. Dan sekarang kan alhamdulillah fans kita atau Balai Ceprot gitu, nama fans kita udah ada dari berbagai penjuru gitu di Nusantara gitu. Terus di luar negeri juga ada, udah mulai nanyain mana albumnya gitu. Nah, jadi kita nyicil bikin album yang bisa dipublish di dalam maupun di luar negeri. Jadi proses kreatifnya sih lumayan apa ya, ribet juga gitu. Jadi ngebagi waktu antara sekolah dan musik. Tapi untuk sekarang lagi libur ya, lagi libur, jadi bisa bantu orang tua sama ini apa, bikin beres-beresin lagu kita gitu. Terus di samping apa beresin lagu, kita juga sempetin diskusi. Jadi kayak apa, soalnya kan masalah lirik gitu, lirik lagu itu masih dibantu sama abah. Terus
lagunya juga kayaknya masih kurang beberapa lagu lagi gitu, jadi masih butuh apa ya, kerja keras ekstra gitu. Kalau saya sih dari kalau pertama tuh Bondan, terus yang kedua itu dikenalin sama Abah. Siapa itu basis Gigi? Om Thomas. Oh, Thomas. Soalnya dulu itu dikasih tahu sama Abah ada apa ya, kata-kata dari Thomas yang dulu itu kan diledek kalau misalnya mau main bass tuh harus kayak gini, harus kayak gini gitu. Harus ada aturan. Tapi kalau Abah Thomas juga bilangnya gini, ya gak peduli misalnya mau mainnya seperti apa, yang penting soundnya yang didapatkan, yang dihasilkan. Aku awalnya dari Bondan juga, kan masih gabung sama Fade to Black saat itu. Terus dari sana juga mulai dikenalin yang lain, sama Abah juga dikenalin ke Gigi. Dan Gigi itu ke Om Arman Maulana, ngefans sama vokalnya di situ. Aku mah cuma Dewa aja. Dewa Berdewasa. Pokoknya musik tuh udah jadi apa ya, kayak jadi kalau sehari gak pegang alat musik atau gak apa latihan tuh kayak dehidrasi. Jadi kayak orang kan, jadi udah jadi kebutuhan pokok gitu. Jadi kalau sehari nggak latihan atau nggak pegang alat musik, merasa ada yang kurang gitu. Nah jadi mungkin lebih ke menjadikan musik sebagai kebutuhan aja. Jadi buat kami itu sebagai bentuk cara pandang ya, gitu, bentuk kritik kita juga gitu. Kita kan masih remaja gitu, kecil. Jadi mungkin kasih apa ya, pendapat kita tuh, menyerahkan pendapat kita tentang kejadian sekitar kita tuh lewat karya gitu, lewat musik kita. Tetapi tetap memperhatikan apa ya, seperti kan metal tuh diidentikan apa, liriknya kasar gitu, kasar kan. Nah kita coba meminimalisir itu, tetapi tanpa mengurangi cita rasa dari musik metal itu sendiri. Secara respon sih alhamdulillah gitu. Nah, hari inilah khususnya musisi-musisi di Garut, komunitas musik di Garut memberikan support baik secara langsung ataupun tidak langsung. Contoh realnya misalnya ketika di mau show di apa gitu, televisi nasional, ada beberapa musisi senior di Garut yang dengan sukarela memberikan pinjaman alat misalnya, karena tidak ingin anak-anak tampil hanya seadanya. Bagi saya itu support yang luar biasa. Terus ketika mereka merasa ikut memiliki hobi, ikut merasa bangga, itu bagi saya adalah wujud doa yang sebenarnya. Soal itu ya, bagi saya itu sulit sekali cari ukurannya. Tapi yang jelas bagi saya, yang dimaksud dengan ideal dalam bermusik bagi kami adalah identitas atau karakter atau warna. Nah, bagi kami idealisme adalah identitas. Apapun yang menjadi ciri kami hari ini, ya inilah kami, inilah identitas di OVI. Itu identitas mereka, dan mereka harus bergong dan berani bandel untuk mempertahankan identitas. Karena bagaimanapun, sebaik apapun, sejelek apapun, seburuk apapun gitu ya, yang namanya identitas itu cara orang mengenali kita, mengenali mereka. Perkembangan musik di tanah air sekarang, kalau musik metal mulai booming lagi. Pada awalnya juga sih, dulu waktu kita booming kita bingung siapa ya, soalnya kan mereka nggak sih dulu nggak seperti band pop gitu. Nah jadi kita coba buat apa ya, mungkin sekarang lagi, mungkin nggak tahu kita yang emang
joget gitu atau memang dengan lagu itu, cuman kita memang pengen apa ya, berusaha tampil beda dan musik kita sama. Musik adalah ruh dan nafas. Musik adalah keajaiban.